Hai Sobat Sinema, kembali lagi di channel Sinema Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Toy Story 5. Dalam cerita film ini, Jessie berusaha mencari teman baru untuk Bonnie. Yang menjadi tantangan, Jessie kini hidup di era gadget yang mengancam keberadaan mainan fisik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada suatu ketika, sebanyak 50 unit mainan Buzz Lightyear dibuang ke sebuah pulau terpencil. Seluruh unit itu pun sedang menjalankan mode demo, sehingga mereka merasa dirinya adalah pahlawan luar angkasa. Lantas, saat berkumpul, 50 unit Buzz melihat sebuah cahaya yang bersinar paling terang di langit. Mereka lalu berkeyakinan cahaya itu berasal dari Star Command, yang merupakan organisasi yang memimpin Buzz. Sejak memutuskan untuk kembali ke Star Command, 50 unit Buzz bekerja sama sebagai tim yang kita sebut saja dengan nama Multibus. Di sisi lain, Jessie masih hidup bersama kelompok mainan koleksi Bonnie. Pasca Woody pergi, Jessie menjadi ketua kelompok yang baru, sedangkan Buzz menjadi wakil ketua. Setelah itu, Jessie mendapati Bonnie sedih karena tidak bisa bermain bersama tetangga sebelah rumahnya yang merupakan dua anak kembar bernama Jordan. Demi membahagiakan Bonnie, Jessie dan Bullseye mulai berusaha agar Jordan mau bermain bersama Bonnie. Lantas, saat mendekati rumah Jordan, Jessie mendapati si kembar sedang asyik bermain game di gadget masing-masing. Lebih jauh lagi, Jessie menemukan sejumlah mainan yang ditinggalkan sejak Jordan memilih gadget sebagai mainan baru. Dari kejadian ini, Jessie baru mengetahui bahwa anak-anak zaman sekarang bermain dengan gadget dan tidak lagi bermain dengan mainan fisik seperti Jessie. Karena perubahan ini, keberadaan gadget dipandang sebagai akhir bagi era mainan fisik. Waktu pun terus berlanjut hingga orang tua Bonnie membelikan sebuah gadget model tablet untuk putri mereka. Sejak memiliki Lil Pet, Bonnie menjadi asyik bermain game di tablet tersebut, hingga ia pun berhenti bermain dengan koleksi mainan fisiknya, termasuk Jessie. Jessie yang selama ini menjadi mainan kesayangan Bonnie, akhirnya menjadi galau dengan perubahan gadis itu. Begitu ada kesempatan, Jessie berkomunikasi dengan Lil Pet untuk memprotes kehadirannya yang mengubah Bonnie. Sebagai tanggapan, Lil Pet memamerkan fitur-fitur canggihnya, hingga ia berhasil mendapatkan beberapa teman baru untuk Bonnie melalui media sosial. Jessie lalu menyerang Lil Pet karena ia merasa tablet itu merusak kehidupan sosial Bonnie. Jessie dan Lil Pet akhirnya berhenti bergerak begitu Bonnie datang. Bonnie akhirnya bergabung dengan grup anak perempuan yang disarankan oleh Lil Pet. Pada malam harinya, Jessie menghubungi Woody. Ternyata Woody kini berupaya mencari rumah untuk para mainan fisik yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Jessie lalu menceritakan soal keberadaan Lil Pet dan dampak negatifnya terhadap kehidupan Bonnie. Berkaca dari pengalamannya bersama Emily, Jessie merasa bahwa dirinya akan ditinggalkan oleh Bonnie jika ia tidak bisa memperbaiki keadaan. Terinspirasi oleh nasihat Woody, Jessie kini bertekad membantu Bonnie mendapatkan teman baru agar Jessie bisa menjadi mainan yang layak dipertahankan oleh Bonnie. Jessie akhirnya menutup komunikasi dengan kata-kata yang membuat Woody khawatir. Beralih ke Multibus, mereka sedang menyusup ke area dermaga dengan memanfaatkan alat berat di lokasi. Multibus bisa menentukan arah menuju Star Command. Keesokan harinya, Bonnie untuk pertama kalinya bertemu dengan para anggota grup anak-anak perempuan. Bonnie lalu mengeluarkan Jessie dan Bullseye dengan maksud mengajak mereka bermain mainan fisik bersama-sama. Namun, para anggota grup justru menganggap Bonnie ketinggalan zaman dan enggan berbicara dengannya. Bonnie akhirnya beralih menggunakan Lil Pet demi bisa berbaur dengan para anggota grup. Tak lama berselang, Jessie dan Bullseye diam-diam kabur dari mobil. Beberapa saat setelahnya, Jessie dan Bullseye
mengalami insiden yang berujung membuat mereka dipungut oleh seorang nenek. Saat memeriksa Jesse, sang nenek menemukan petunjuk terkait alamat rumah Emily. Sedikit mengingat, Emily adalah anak pertama yang menjadi pemilik Jesse. Sesampainya di area rumah Emily, sang nenek menaruh Jesse dan Bullseye di dalam kotak surat. Begitu situasinya kembali aman, Jesse dan Bullseye langsung keluar dari kotak surat. Mereka lalu mengalami kontak fisik dengan seekor kuda bernama Daffodil, hingga akhirnya mereka pun terjebak di dalam kandang Daffodil. Tak lama kemudian, gadis pemilik Daffodil yang bernama Blaze datang ke lokasi dan menemukan Bullseye. Blaze akhirnya pergi membawa Bullseye sebagai mainan barunya. Sementara itu, Woody datang menemui Buzz dengan misi untuk membantu Jesse. Woody akhirnya baru mengetahui Jesse sedang berusaha mencari teman baru untuk Bonnie. Pada malam harinya, Jesse yang masih terjebak di dalam kandang mengalami kontak fisik dengan Jimmy yang merupakan babi peliharaan Blaze. Berawal dari kejadian ini, Jesse pun memasuki rumah hunian kelompok mainan yang ditinggalkan oleh Blaze. Usai berkenalan dengan mereka, Jesse menegaskan bahwa ia sedang mencari Bullseye. Jesse akhirnya mendapatkan bantuan dari Smarty Pants, sebuah gadget mainan yang berhubungan dengan toilet. Di lain pihak, Multibus memasuki area hutan dan berinteraksi dengan satwa liar. Tak lama berselang, Multibus harus berhenti bergerak karena ada sebuah keluarga yang datang mencari lokasi berkemah. Multibus lalu kehilangan seorang anggotanya yang dibawa oleh anak keluarga tersebut. Multibus akhirnya menunda misi kembali ke Star Command agar mereka bisa menemukan anggotanya terlebih dahulu. Kembali ke Jesse, ia dan Smarty Pants sedang memasuki rumah Blaze dalam upaya mencari Bullseye. Selagi tidak ada orang, Jesse memasang baterai baru pada Smarty Pants agar gadget itu bisa kembali menyala dan berfungsi dengan optimal. Atas desakan Smarty Pants, Jesse juga memasang baterai baru pada Snappy dan Atlas agar kedua gadget itu bisa kembali aktif dan bergabung dengan Smarty Pants. Ternyata Smarty Pants, Snappy, dan Atlas adalah trio sahabat yang pernah menjadi mainan Blaze. Dengan cara menyelinap, kelompok Jesse akhirnya berhasil memasuki kamar Blaze. Kini terungkap, kamar Blaze dahulu adalah kamar Emily. Ini artinya rumah keluarga Emily sekarang menjadi rumah keluarga Blaze. Tak lama kemudian, Jesse menemukan Bullseye di rak koleksi mainan Blaze. Kelompok Jesse akhirnya bersembunyi begitu Blaze memasuki kamar. Usai mengetahui temannya batal berkunjung, Blaze berinteraksi dengan Jimmy demi mengobati kekecewaannya. Kini Jesse menilai bahwa Blaze adalah teman baru yang cocok untuk Bonnie karena mereka memiliki sifat yang mirip. Sementara itu, Buzz dan yang lainnya mendapati Bonnie pulang dalam keadaan sedih. Begitu ada kesempatan, Buzz dan Woody menuntut Lil Pet untuk menjelaskan soal kondisi Bonnie. Ternyata Bonnie sedih karena mendapatkan perlakuan buruk saat bermain petak umpet bersama teman-teman grupnya. Buzz dan Woody lalu berusaha menyerang Lil Pet karena ia tidak mau memberitahu soal kondisi terkini Jesse. Demi bisa lolos dari tekanan, Lil Pet menggunakan akun media sosial Bonnie untuk membuat permintaan kepada ayah Bonnie. Dari situ, ayah Bonnie pun memasukkan koleksi mainan putrinya ke dalam kotak, sehingga perhatian Buzz dan Woody menjadi teralihkan. Pada malam harinya, Jesse dan Bullseye berhasil keluar dari kamar Blaze karena gadis itu sedang tidur. Di hadapan kelompok Smarty Pants, Jesse mengungkapkan bahwa misinya sekarang bukan hanya sekedar kembali ke Bonnie, tetapi juga membuat Bonnie berteman dengan Blaze. Kelompok Smarty Pants lalu menggabungkan kemampuan mereka untuk melancarkan misi Jesse. Sebagai langkah awal, Snappy memfoto Jesse dan Bullseye. Smarty Pants lalu mengunggah foto itu ke akun media sosial Blaze agar nanti bisa diketahui oleh Bonnie. Di waktu bersamaan, Multibus berhasil menemukan kemah keluarga yang membawa anggota mereka.
Usai memastikan kondisi anggotanya baik-baik saja, Multibus mengecek media sosial secara diam-diam hingga mereka pun menemukan foto Jessie dan Bullseye yang diunggah oleh Smarty Pants lewat akun Blaze. Multibus akhirnya menganggap Jessie sebagai pejabat Star Command karena mainan itu menggunakan lencana bintang yang menjadi simbol Star Command. Usai melacak lokasi foto, Multibus siap bergerak ke rumah Blaze untuk bertemu dengan Jessie. Keesokan paginya, Blaze untuk pertama kalinya bermain dengan Jessie dan Bullseye. Di sisi lain, Woody menginterogasi Lil Pat soal kondisi Jessie dan Bullseye. Dalam situasi ini, performa Lil Pat melemah akibat proses charging baterainya diganggu oleh Buzz dan Woody. Saat Buzz berusaha memojokkan Lil Pat, tablet itu mendapatkan notifikasi soal foto postingan akun Blaze. Ternyata akun Bonnie dan anak-anak lainnya tergabung dalam platform media sosial yang sama. Tak lama kemudian, Bonnie mengecek notifikasi hingga ia pun menemukan foto Jessie dan Bullseye. Bonnie lalu membuka kotak berisi koleksi mainannya sambil menegaskan bahwa ia tidak menyuruh ayahnya untuk memindahkan mainannya ke dalam kotak. Bonnie akhirnya panik begitu mengetahui Jessie dan Bullseye menghilang. Setelah itu, Smarty Pants yang masih memegang akun Blaze mendapatkan pesan dari Bonnie. Rupanya, Bonnie ingin kembali mengambil Jessie dan Bullseye atas permintaan Jessie. Smarty Pants membalas pesan Bonnie dengan akun Blaze. Melalui trik ini, Jessie berhasil meyakinkan Bonnie untuk datang ke rumah Blaze guna mengambil kembali Jessie dan Bullseye. Saat Bonnie bersiap berangkat ke rumah Blaze, Buzz dan Woody berdebat soal siapa yang akan menyelamatkan Jessie. Pada akhirnya, Buzz dan Woody pergi bersama ke rumah Blaze dalam kondisi bersaing menyelamatkan Jessie. Di tengah perjalanan ke rumah Blaze, Bonnie diejek oleh teman-teman grupnya karena masih mementingkan mainan fisik di tengah era mainan gadget. Setelahnya, Buzz dan Woody memantau situasi dari titik tersembunyi saat Bonnie tiba di rumah Blaze. Tak lama kemudian, Blaze muncul sambil bersiap mengembalikan Jessie dan Bullseye kepada Bonnie. Di luar dugaan, Bonnie batal mengambil kembali kedua mainannya karena terpengaruh oleh ejekan teman-teman dari grup media sosialnya. Lantas, sebelum Bonnie pergi, Blaze menegaskan bahwa ia siap mengembalikan Jessie dan Bullseye jika nanti Bonnie berubah pikiran. Dalam perjalanan pulang, Bonnie merasa sedih karena kehilangan Jessie dan Bullseye. Namun, di sisi lain Bonnie merasa malu dengan teman-teman grupnya jika ia mengambil kembali kedua mainannya itu. Kini Lil Pat merasa bertanggung jawab atas tekanan emosional Bonnie. Begitu Bonnie keluar dari mobil sebentar, Lil Pat melarikan diri ke kotak sumbangan yang akan segera dipindahkan ke truk. Sementara itu, Multibus yang sudah tiba di area rumah Blaze menculik Woody. Mereka pun melakukan aksinya karena menganggap Woody sebagai musuh besar Buzz Lightyear. Saat Woody terpojok, Buzz berhasil meluruskan kesalahpahaman Multibus. Kini, Multibus pun baru mengetahui mereka hanyalah mainan yang bertugas untuk menyenangkan anak-anak. Kini Buzz, Woody, dan Multibus bekerja sama untuk mencari Jessie yang melarikan diri bersama Daffodil. Usai gagal membuat Bonnie berteman dengan Blaze, kelompok Buzz lalu mengesampingkan konflik mereka dengan kelompok Smarty Pants demi kepentingan misi pencarian Jessie. Setelah mengetahui lokasi Jessie berkat Snappy, kelompok Buzz menggunakan mainan kuda Blaze untuk menjemputnya. Di waktu bersamaan, Jessie sedang merenung di area pohon yang tidak jauh dari rumah Blaze. Kini, Jessie merasa dirinya adalah mainan yang tidak berguna karena gagal menemukan teman baru untuk Bonnie. Saat masih frustasi, Jessie tak sengaja menemukan petunjuk di lokasi yang berhubungan dengan Emily. Dari petunjuk itu, Jessie menemukan kotak berisi benda-benda berharga peninggalan masa kecil Emily. Di kotak yang sama, Jessie juga menemukan surat mengharukan yang ditulis oleh Emily. Ternyata, meskipun sudah menjadi ibu, Emily tetap menganggap Jessie sebagai mainan yang paling berarti bagi hidupnya. Karena hal ini,
Emily pun memberikan nama Jessie untuk putrinya. Saat kelompok Buzz datang menjemput, Jessie memberikan serangkaian instruksi sehingga mereka pun berhasil melacak lokasi truk yang sedang mengangkut Lil Pet. Usai melalui berbagai rintangan, kelompok Jessie berhasil naik ke truk dan bertemu dengan Lil Pet. Demi memperjelas situasi, Lil Pet menerangkan bahwa ia meninggalkan Bonnie karena merasa bersalah akibat memberikan teman yang buruk untuk gadis itu. Terinspirasi oleh nasihat Jessie, Lil Pet kini mau menebus kesalahannya dengan membantu misi untuk membuat Bonnie berteman dengan Blaze. Setelah itu, Lil Pet dengan kecanggihannya berhasil mengupgrade Multibus. Berkat peningkatan itu, Multibus memiliki kemampuan terbang. Kelompok Jessie lalu memutuskan untuk berpencar dan menggunakan kemampuan Multibus untuk menuju lokasi tujuan masing-masing. Lantas sebelum berangkat, Buzz dan Jessie terlibat momen romantis sehingga Buzz merasa sangat bahagia karena cintanya dibalas oleh Jessie. Seiring berjalannya waktu, Lil Pet bisa kembali ke rumah Bonnie berkat bantuan Multibus. Sesuai strategi Jessie, Lil Pet akan menggunakan akun Bonnie untuk mengirimkan pesan penting ke akun Blaze. Dari pesan tersebut, Blaze datang ke rumah Bonnie untuk mengembalikan Jessie dan Bullseye. Melihat sikap Bonnie yang tidak antusias, Blaze akhirnya beranjak pergi sambil membawa Jessie dan Bullseye. Tak lama berselang, Bonnie mau mengambil kembali kedua mainannya karena sikap Blaze yang menyenangkan dan suka bermain mainan fisik. Dalam waktu singkat, Bonnie berteman akrab dengan Blaze hingga mereka pun bermain bersama di kamar Bonnie. Usai meninggalkan dunia imajinasi Bonnie dan Blaze, Jessie merasa sangat senang karena berhasil membuat kedua gadis itu berteman. Karena misi Jessie sudah tuntas, Woody memutuskan untuk pergi dan kembali hidup bersama Bobby agar mereka bisa kembali menolong kaum mainan fisik yang kehilangan pemiliknya. Film akhirnya ditutup dengan momen seru Bonnie dan Blaze yang bermain dengan mainan fisik dan mainan gadget, dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia keseluruhan alur cerita film Toy Story 5 yang dirilis pada tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.